Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, DM Project. Saya dan teman-teman memiliki impian, angan-angan, dan harapan. Nah, apabila impian, angan-angan, dan harapan ini hanya berjalan, hanya memiliki satu prosedur, yaitu doa misalnya, atau hanya usaha misalnya, itu nggak akan menjadi apa-apa. Karena pencapaian impian, harapan, dan tujuan itu harus seiring doa dan usaha. Teman-temanku, angan-angan ini akan menjadi musuh terbesar, salah satunya pada manusia. Karena begini, setiap kita bangun tidur, kemudian beraktivitas, yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita mencapai impian kita. Setiap hari itu, pada saat kita mau tidur juga malam, ya. Kalau kita memimpikan atau menginginkan atau mengharapkan perubahan dalam diri kita, dalam hidup kita. Misalnya yang hanya makan pas-pasan, hari ini makan, besok kita mikir lagi, ya mau makan apa gitu. Nah tentunya kita keinginan atau kita berangan-angan untuk menjadi lebih baik daripada hari ini itu. Ya. Kita menginginkan ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Namun tidak hanya cukup dengan angan-angan atau impian itu, teman-teman. Kita harus berdoa dan berusaha. Nah, kalau kita hanya berdoa aja, ini juga tidak menyelesaikan masalah. Kita memiliki impian ingin merubah kehidupan seperti saya katakan tadi, tapi kita hanya berdoa. Coba teman-teman bayangin, kita memiliki satu impian nih, ya, ingin punya rumah, gaji pas-pasan, ya. Setelah kita bekerja, ada waktu luang, setelah itu kita balik ke rumah, kita nggak melakukan apa-apa, kita hanya menginginkan atau kita bermimpi atas perubahan itu. Kita tidak melakukan kerja keras untuk meraihnya. Nah, meraih sesuatu itu, meraih impian itu, meraih keinginan itu, kita membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Banyak hal yang menjadi faktor ketika tujuan impian kita tercapai. Tidak bisa kita hanya berdoa aja, teman. Tidak bisa kita hanya bekerja lurus begitu. Tidak mengandalkan ada kekuatan di luar daripada kekuatan manusia. Tidak bisa. Ini harus berjalan seiring. Karena ketika ini tidak menjadi satu aktivitas daripada pencapaian itu, maka ini akan menjadi musuh secara pribadi sebagai manusia, ya. Musuh saya, musuh teman-teman. Jadi mimpi, harapan, keinginan itu bisa menjadi musuh ketika kita tidak melaksanakan aktivitas yang harusnya menjadi satu prosedur untuk pencapaian itu. Ya, kita hanya berangan-angan aja gitu, ya. Mimpi, membayangkan. Ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Ya. Kita nggak lebih hebat daripada manusia yang namanya nabi. Kita nggak lebih hebat yang namanya rasul gitu, ya. Kita ini manusia biasa, nggak punya kelebihan apa-apa. Presiden untuk mencapai pada satu titik yang namanya presiden, itu ada namanya kampanye, pengorbanan, ya macam-macam, ya, perasaan, pembiayaan, sampailah dia pada satu titik yaitu presiden gitu, ya. Tapi apakah itu impian yang lain itu nggak terwujud karena nggak ada usaha? Ada, tapi kan bukan berarti orang yang sudah berusaha, sudah berdoa, tapi ketika dia impiannya tidak terwujud, apakah itu salah? Tidak. Itu namanya pilihan terbaik untuk dirinya atau orang-orang di sekelilingnya, atau yang lebih luas lagi untuk negara. Atau bisa jadi tertunda. Bisa. Nah, impian ini atau angan-angan ini itu akan menjadi musuh apabila, ya, kita tidak serius untuk menjalankan
apa yang dinamakan prosedur pencapaian itu. Saya sudah bikin video-video itu ya, udah lama sekali, dan ada 3 tahap itu ya. Teman-teman bisa lihat lah di video-video itu, bisa nonton ya, bisa lihat, bisa ditonton, bisa dipahami. Ketika nggak paham ya bisa komen, bertanya kepada kami. Nah, musuh yang lain ya, itu mungkin tidak menyatu dengan kita. Artinya masih ada di ruang batas kita. Tetapi yang namanya angan-angan, impian, ya kayak saya ini misalnya ingin menjadi seorang menteri misalnya, ya, untuk pencapaian menjadi seorang menteri misalnya, kan nggak mungkin saya duduk berdoa, tidak melakukan tadi langkah-langkah untuk pencapaian itu. Misalnya saya ingin menjadi memimpin satu perusahaan, ya, tapi saya hanya melaksanakan aktivitas rutin yang tidak memiliki ya kelebihan apa-apa gitu, tidak memiliki spesialisasi, tidak memiliki satu yang menjadi harapan daripada perusahaan. Nah, jadi kalau kita tidak menjadi harapan baik itu perusahaan, baik itu presiden untuk menjadikan menterinya, kita nggak melakukan satu ya yang bisa menjadi satu penilaian atas usaha-usaha itu, nggak akan terwujud, teman-teman. Ya itu dia. Kalau kita mengharapkan rahmat, hidayah, kita hanya berdoa untuk menginginkan atau mengharapkan terwujudnya mimpi-mimpi kita, terwujudnya harapan kita, tidak dengan diimbangi atau diiringi dengan kerja keras atau usaha keras gitu, itu nggak akan terjadi, teman-teman. Nggak akan terjadi. Ya kayak sekarang ini teman-teman ingin jadi seorang YouTuber gitu ya. Selain prosedurnya dijalankan, kemudian aturan mainnya diikuti, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, ya. Itu kan harus bertangga terus saja. Ya. Sampai kapan titiknya? Sampai pencapaian 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini terus dijalankan, terus saja. Ya kalau ini dijalankan tanpa doa, yang seperti Umi Gilby sampaikan, tanpa duha gitu ya. Ya menurut saya berat. Ya memang ini harus ada aktivitas yang seiring dan sejalan antara usaha dan doa, agar impian kita, angan-angan kita terwujud atau tercapai itu tadi. Nah, yang menghalangi ya daripada impian dan angan-angan kita itu kita sendiri. Kita sibuk dengan ngurusin orang ya, sibuk dengan ngerumpiin orang, keberhasilan orang kita iri, apalagi orang yang nggak berhasil kita caci, kita maki, kadang-kadang kita hina gitu ya. Ya. Baik itu di lingkungan kecil, lingkungan keluarga, kemudian teman-teman atau orang lain di sana. Nah, kita sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya itu bukan bagian kita. Kita punya mimpi tapi kita sibuk dengan mengomentari, kemudian kita mengocehin orang, mengomelin orang, ya, mendumelin orang. Keberhasilan orang ini kita omongin seakan-akan menjadi satu yang sangat mengganggu gitu kan bagi kita. Padahal kita ini tidak akan pernah sama walaupun kembar. Orang biarkan dengan jalannya, kita biarkan dengan jalan kita. Ya. Doa dan usaha jalankan agar impian tercapai, angan-angan kita terwujud. Ini bisa menjadi permasalahan besar dalam diri kita ketika kita hanya bermimpi, kita berangan-angan, dan ini sebenarnya tidak disenangi, ya, tidak disenangi oleh Tuhan. Kalau kita hanya berangan-angan, bermimpi besar gitu ya, kita hanya di dalam kamar terkurung dengan mimpi-mimpi kita, dan kita tidak lagi menghiraukan sosial. Itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Kita meletakkan mimpi kita di atas sana, ya, dengan persepsi kita bahwa kita bisa meraihnya dengan tidur. Itu banyak sekali orang seperti itu, teman-teman. Ya. Banyak faktor juga sehingga orang-orang tidak lagi melakukan aktivitas yang seharusnya itu menjadi langkah-langkah pencapaian, tapi yang banyak dilakukan untuk mencapai mimpi itu
ya dengan jalan-jalan pintas. Dan itu juga saya sudah bikin video-videonya ya. Jadi kita boleh punya mimpi, kita boleh punya angan-angan, kita boleh punya keinginan besar, mimpi besar ya, angan-angan besar. Namun hal itu haruslah seiring dan sejalan dengan usaha yang kita kerjakan, usaha yang kita jalankan, langkah-langkah pencapaiannya ya, itu harus maksimal. Dan jangan lupa, tanpa doa saya rasa nggak akan terwujud gitu ya, nggak akan tercapai. Karena doa adalah senjata yang paling ampuh untuk kita berhubungan dengan Sang Pencipta. Kita bermohon kepadanya dengan usaha yang udah kita lakukan seiring dan sejalan itu, sehingga kita akan tenang apapun hasilnya ya. Kalau itu terbaik, mimpi kita itu adalah bagian terbaik dalam hidup kita, maka itu akan tercapai. Kalaupun tidak, kita tidak menyesali gitu loh, karena kita sudah melakukan aktivitas, pencapaian itu udah maksimal. Oke. Jadi saya tekankan lagi bahwa musuh terbesar dalam hidup seorang manusia salah satunya adalah mimpinya sendiri. Camkan ya. Jadi mimpi ketika kita udah buat itu menjadi musuh. Ya, itu menjadi musuh diri kita sendiri itu. Oke? Baik teman-teman. Like, comment, dan subscribe setiap hari ya, yang teman-teman kasihkan itu menjadi support yang menurut saya besar sekali bagi kami ya, untuk mengembangkan atau perkembangan daripada channel DM_Juni ini. Jadi saya dan tim berterima kasih, sangat berterima kasih. Kesempatan ini udah dikasih gitu loh ya. Jadi semoga ini terus berkembang, dan terus berkembang. Saya rasa tidak ada yang bisa saya ucapkan lagi untuk teman-teman selain dua kata, terima kasih. Oke? Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.